Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan saya Anggit Bagus Nugroho. Saya Kepala Sekolah dari SD Negeri Korolon 1, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. SD Korolon memiliki komunitas belajar yang kita sebut sebagai berkibar. Kombel SD Negeri Korolon itu kami beri nama Berkibar, yang artinya bersama guru Korolon 1 belajar. Bapak Ibu, Kombel kami programnya disusun di setiap awal tahun ajaran. Dalam menyusun program Kombel, kami mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan rapor pendidikan, isu-isu pendidikan terkini, dan juga kebutuhan peserta didik di kelas. Pada pelaksanaannya, dalam setiap Kombel, kepala sekolah dan Bapak Ibu guru secara bergantian berbagi praktik baik dan saling belajar satu sama lain. Hal ini membuat suasana Kombel menjadi lebih hidup dan penuh semangat. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan narasumber ahli. Misalnya, dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dari Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak Ibu, kami percaya bahwa sinergi dan kolaborasi merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Berikut cuplikan kegiatan Kombel kami. Belajar menulis picture book. Belajar menulis picture book. Ini materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, setelah pertemuan yang lalu kita mendengarkan paparan Pikbook dari Bu Niken, bisa kita simpulkan bahwa ternyata kita bisa melakukan berbagai hal yang menarik ya untuk pembelajaran literasi. Saya juga ingat kemarin di rapor pendidikan kita memang masih perlu ditingkatkan di bagian literasi. Nah, untuk hari ini, bagaimana jika kita berdiskusi tentang permasalahan literasi yang ada di sekolah kita? Untuk menghemat waktu, kita mulai dari kelas 1 saja untuk masalah-masalah yang ditemui bersama dalam setiap kelas. Kebetulan kelas 1 itu kemarin saya asesmen itu belum begitu hafal semuanya. Boleh dikatakan baru 90% itu hafal huruf. Sebagian besar anak kelas 5 sudah lancar membaca, sudah bisa. Tetapi ada beberapa anak yang masih belum lancar dalam membaca. Terbukti pada saat kemarin upacara bendera, pembacaan UUD masih belum lancar. Untuk pelajaran agama sendiri, masih ada beberapa anak yang mengalami kesulitan untuk pemahaman materi. Meskipun pembelajaran agama itu termasuk pembelajaran yang masih ringan untuk tingkat kesulitannya. Lalu bagaimana menurut Bapak Ibu langkah yang akan kita tempuh? Kita bisa menggunakan berbagai cara yang disukai anak-anak agar mereka tertarik untuk membaca buku. Dengan begitu, kemampuan literasi mereka meningkat. Strategi pembelajaran literasi menyenangkan yang diterapkan oleh Kombel Berkibar kami peroleh melalui adaptasi praktik baik di PMM. Strategi tersebut diberi nama Berisik, strategi literasi asik dengan paragraf shrinking dan telah dipraktikkan oleh Bapak Anggit Bagus Nugroho. Pada siang hari ini, kita akan langsung saja memulai untuk kegiatan Kombel kita, di mana hari ini nanti kita akan langsung menyaksikan bersama-sama hasil dari implementasi penggunaan paragraf shrinking yang sudah dipraktekkan oleh Bu Dewi. Baik Bapak Ibu, setelah saya menerapkan metode berisik, belajar literasi asik, setelah saya amati, saya observasi, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu sendiri ya Bapak Ibu, yang pertama, minat membaca anak-anak itu semakin meningkat. Terus, anak-anak juga senang dengan kegiatan membaca. Terus anak-anak itu saya lihat sekarang ini ya berani mengutarakan pendapatnya. Contohnya aja ketika mereka kegiatan kelompok, terus presentasi ke depan, itu mereka lebih percaya diri untuk mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Tetapi dari metode ini masih ada satu kekurangannya, yaitu buku bacaannya masih kurang, terus variasi buku sesuai dengan jenjang anak itu juga masih kurang, gitu Bapak Ibu.
Sudah bagus sekali Bu Devi untuk implementasinya. Muncul beberapa kegiatan yang memotivasi anak. Sarankan buku ceritanya ditambah lagi supaya anak-anak rajin belajar. Dengan literasi, jadi bisa menambah fokus dan menambah kosakata sehingga kalau presentasi di depan kelas akan menjadi lebih mudah. Literasi menjadi lebih asik dan menyenangkan dengan metode BRIS. Sebelum saya membaca, saya sering merasa bosan di waktu luang. Sekarang saat waktu luang, saya suka membaca dan punya semakin banyak teman, yaitu karakter dari buku yang saya baca.